Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dian Pranata SPD. Kali ini kita akan membahas tentang jenis komik ya. Jadi nanti ada jenis komik yang perlu kita pahami sebelum nanti kita membuat ilustrasi komik. Baik, di sini juga bisa nanti disesuaikan dengan bidang dan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Jika nanti adalah seorang guru, maka dapat membuat komik berkonten materi pelajaran. Jika nanti dari instansi lain, nanti bisa menyesuaikan. Baik Bapak Ibu, kita yang pertama akan membahas tentang komik karikatur ya. Jadi untuk jenis komik yang pertama yaitu komik tipe kartun atau karikatur. Ini berjenis humor dan kritikan atau sindiran politik yang dapat menimbulkan sebuah arti. Biasanya untuk komik tipe ini dapat Bapak Ibu temukan di dalam koran ataupun di berbagai jenis platform media sosial. Ini biasanya berjenis untuk yang lucu-lucuan, kemudian juga kritikan ataupun sindiran politik terhadap pemerintah ataupun sistem yang ada untuk saat ini. Dan nanti di sini juga kita bisa membaca, kemudian kita bisa menyimpulkan makna di balik komik tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah komik strip, yaitu gambar yang berisi cerita, biasanya terdiri dari 3 hingga 6 panel ya, dapat berupa humor ataupun cerita menarik yang menarik untuk disimak di setiap episodenya hingga tamat. Nah, untuk komik strip sendiri itu sudah banyak juga beredar di berbagai platform media sosial. Salah satunya yaitu di Instagram, itu juga banyak sekali komik strip. Kemudian untuk di webtoon juga termasuk komik strip. Jadi di situ untuk gambar-gambarnya terdiri dari 3 hingga 6 panel, kemudian dia memiliki cerita bersambung yang menarik untuk disimak di setiap episode hingga tamat. Kemudian selanjutnya adalah komik majalah. Untuk komik majalah ini berbentuk buku yang berukuran biasanya A4 ataupun A5 dengan sampul tebal dan berisi lebih dari 50 halaman. Nah, untuk komik majalah sendiri dapat Bapak Ibu temukan di toko buku, banyak sekali contohnya, yaitu antara lain adalah komik Doraemon, komik Detektif Conan, komik Yuki, komik Boboiboy. Ada banyak sekali jenis komik majalah. Kemudian kita akan mempelajari tentang elemen dalam komik. Ya, untuk dasar-dasar berbagai elemen yang ada dalam komik yang perlu kita ketahui, itu pertama adalah panel komik. Untuk panel itu adalah kotak yang membingkai ilustrasi gambar dan teks sehingga membentuk sebuah alur cerita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk di sini ada judulnya, kemudian ini adalah panel kotak 1, panel kedua, panel ketiga, dan panel keempat ya. Jadi panel adalah kotak yang membingkai ilustrasi gambar dan teks sehingga membentuk sebuah alur cerita. Untuk panel sendiri biasanya untuk di Indonesia kita membacanya dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah ke kanan ya. Jadi dari kiri ke kanan, kemudian dari kiri bawah, kemudian ke kanan bawah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita akan mempelajari tentang sudut pandang kamera. Untuk sudut pandang kamera sendiri ada banyak sekali sudut pandang kamera yang bisa kita amati, kita laksanakan nanti ya. Yang pertama adalah low. Low ketika kamera berada di depan bawah objek. Low, kamera berada di depan bawah objek. Kita bisa perhatikan di sini. Ketika low berarti kameranya berada di depan tapi agak ke bawah dari objek tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah eye level. Kamera berada sejajar dengan objek. Nah, di sini eye level biasanya untuk kita sering memfoto dengan sudut eye level, yaitu kamera berada sejajar dengan objek. Nanti kameranya berada di depan objek ya, sejajar dengan objek. Kemudian untuk yang height, di sinilah kamera berada di depan atas objek. Berarti di sini height di depan, kemudian
di atasnya ya. Jadi kamera berada di depan atas objek seperti ini. Kemudian untuk warm eye, kamera berada di depan lebih bawah lagi dari objek. Nah, ini untuk kembali untuk lebih bawah lagi daripada low di sini. Jadi sudut pandang warm eye. Jadi kamera berada di depan lebih bawah lagi dari objek. Kemudian canted, kamera berada di depan dengan posisi miring. Seperti ini. Di depan tapi kameranya miring, sehingga terciptalah gambar yang miring juga. Kemudian untuk bird eye, kamera berada di atas objek. Seperti ini. Itu bird eye, berarti sudut pandang mata burung ya. Jadi di sini berada di atas objek kameranya. Ini. Selanjutnya, untuk ukuran gambar, kita bisa melihat sendiri. Yang pertama adalah extra long shot. Untuk extra long shot ini berarti untuk kameranya berada jauh dengan objek. Jadi cukup jauh sehingga objeknya terlihat kecil. Kemudian long shot ini cukup jauh ya. Jadi kamera membidik full objek. Kemudian medium long shot, di sini kamera juga cukup dekat untuk membidik. Jadi di sini hanya membidik 3/4 dari objek. Kemudian untuk medium shot itu sebatas dada objek. Kemudian MCU atau medium close up, di sini lebih dekat lagi. Kemudian ada close up, itu hanya kepalanya saja dan sedikit badan. Kemudian medium close up juga, yang ini untuk BCU ya. Jadi dia standar tapi dia muka kelihatan semua. Kemudian extreme close up itu berarti kameranya berada sangat dekat dengan objek ya. Jadi sangat dekat sehingga untuk gambar dipenuhi dengan objek tersebut. Nah, lalu apa yang akan kita buat? Untuk komik ilustrasi sendiri, kita akan membuat komik ilustrasi ya. Ilustrasi di sini berupa aset visual yang bersifat foto kolase, kemudian kita berikan efek komik. Nah, foto dipilih untuk mempermudahkan pendidik dalam menyampaikan pesan visual. Karena tidak semua pendidik memiliki keahlian dalam menggambar. Jadi, salah satu triknya adalah kita membuat foto kolase, kemudian kita berikan efek komik dengan aplikasi Comic Live. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini ada saya ya, yang pernah saya bikin untuk contoh komiknya. Sini ada panel-panel. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 panel. Kemudian di sini saya hanya menggunakan satu objek saja. Tapi nanti ketika Bapak Ibu membuat, saya sarankan untuk membuat 2 tokoh ya. Jadi memudahkan dialognya nanti. Ini adalah salah satu contoh karya peserta untuk pelatihan komik digital angkatan sebelumnya. Dimana di sini ada teksnya, kemudian ada orang mencuci tangan. Ini adalah tentang fight COVID-19. Kemudian dalam penokohan Bapak Ibu yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini sebaiknya Bapak Ibu membuat 2 tokoh saja dengan ciri sifat karakter yang kuat ya. Bapak Ibu juga bisa memilih tokoh ataupun karakter figuran jika diperlukan sebagai pelengkap. Misalnya saja jika tidak menemukan untuk aset visual foto 2 orang yang sedang berdialog, Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan aset visual yaitu berupa karakternya boneka. Bisa boneka, bisa monster, ataupun bisa dinosaurus yang nanti dibuat seolah-olah mereka sedang berdialog. Ya, jadi di sini juga karena ada 2 tokoh yang dengan karakter yang kuat, kemudian mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, satu tokoh itu memiliki karakter rasa ingin tahu. Jadi satu tokoh itu dia pengen tahu, jadi pengen bertanya terus. Nah, nanti tokoh kedua itu memberikan penjelasan yang terkait dengan materi topik
pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada dua tokoh nanti. Dua tokoh, yang satunya bertanya, yang satunya kepo, yang satunya ingin tahu. Kemudian yang satunya lagi, si B, itu nanti memberikan penjelasan yang terkait dengan materi topik pembelajaran yang ingin Bapak Ibu sampaikan nanti. Nah, demikian untuk materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.